Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita senang sekali dikumpulkan dalam majelis yang sangat indah sekali dengan indahnya Ramadan yang menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Pemirsa, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali. Sering sekali anak ini merupakan sebuah anugerah dan juga titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selaku orang tua. Tentunya kita sebagai orang tua ingin sekali memiliki anak yang baik, yang soleh dan juga soleha. Namun sebaliknya ketika anak berperilaku buruk, apakah ini merupakan cerminan orang tua? Apakah ini merupakan contoh yang diberikan orang tua sehingga menular ke anaknya? Nah, ini akan kita bahas di indahnya Ramadan, menemani santap sahur Anda yang insya Allah kita hadirkan guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada UAS dan UHF, Masya Allah. Assalamualaikum UAS, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz Hilmi Firdausi, sehat Ustadz? Sehat, Masya alhamdulillah. Allah. Ini baik, jamaah di sini bagaimana, sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu dari mana ini? Dari Maluku. Masya Allah, jauh sekali dari Maluku. Kalau ini adik-adik mahasiswa dari mana ini? Wah, ini murid-muridnya Ustadz Antoni Syafi'i ya, masal dari Andalusia ya. Baik, kita akan segera mulai di segmen pertama ini. Ustadz Abdul Somad akan berbicara tentang perhatian Islam terhadap seorang anak. Fadal, Was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Ustaz, guru kita bersama Ustadz Hilmi Firdausi, ibu-ibu, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi dari Tazkiyah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita suatu hari melihat ada anak kecil umur 5 tahun di pinggir jalan, rambutnya pirang, tapi hidungnya pesek. Lipstiknya tebal, make upnya norak, pakai baju pendek. Kira-kira anak ini berdandan sendiri atau ada gurunya? Ada gurunya. Kira-kira siapa? Bukan saya yang ngomong. Betapa dia adalah cermin. Maka kalau ada orang yang ngomong, anak adalah cermin orang tuanya. Makna cermin, kalau kita sedang berkaca bercermin, apa yang ada di alam nyata, itulah yang ada di cermin. Beda dengan medsos. Medsos bukan cermin. Kenapa? Karena ada filter. Kalau cermin itu, apa yang kelihatan, kalau kita senyum, cerminnya ikut senyum. Kalau kita cemberut, cerminnya juga ikut. Begitulah anak-anak kita. Kalau kita biasakan dia dengan sore sebelum azan maghrib berkumandang nampak anak kecil di tepi jalan menuju masjid musola surau langgar pakai kain sarung, pakai peci. Dua kemungkinan, dia ikut ayahnya atau ibunya yang mendandani seperti itu. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, ma min mauludin, setiap anak yang lahir illa yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Selalu terjemahkan, fitrah itu adalah kertas putih, kanvas yang belum dilukis. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan fitrah artinya fitratul Islam. Anak itu semua lahir dalam keadaan Islam, putih, bersih, suci, nggak bernoda, nggak berdosa. Loh, Islam itu kan syahadat. Kapan anak itu bersyahadat? Anak itu sudah bersyahadat sebelum masuk, mohon maaf, sebelum masuk ke rahim ibu sekalian. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah. Kenapa diawali dengan ingatlah? Karena banyak yang tidak ingat. Orang lupa mesti diingatkan. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian persaksian dari semua ruh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, baru ruh saja. Ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh adik, ruh ustadz. Semua ruh ketika itu berkumpul ditanya Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu, pencipta kamu, pengatur kamu, pemberi kamu rezeki? Semuanya kita menjawab, bala syahidna, engkau adalah Rabb kami. Ruh yang sudah bersaksi tadi
dikirim masuk ke alam rahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawmal nutfah. 40 hari dalam bentuk air sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40, 120 hari. Summa yursalul malaku, Allah kirimkan malaikat. Malaikat membawa ruh yang sudah ready, yang sudah bersaksi tadi, masuk ke dalam rahim ibu sekalian. Makanya kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan iman ke dalam anak-anak kita. Kita bukan beli tanah kosong. Tanah yang kita beli ini udah diisi. Ada pohonnya, durian musangking. Kita hanya menjaganya saja. Kita hanya disuruh menyiraminya supaya jangan mati. Kalau kelihatan ada daunnya yang dimakan ulat, kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Makanya kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi. Bapak ibunya, orang tuanya yang menyebabkan anak ini akan jadi Yahudi. Au yunassiranihi, jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau jadi Majusi. Itu yang membentuknya adalah orang tuanya. Kenapa tidak ada hadis mengatakan orang tuanya yang akan membuat anak ini jadi Muslim? Enggak ada. Karena ketika anak itu masuk ke rahim, dia sudah Muslim. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai sholat Jumat ini jangan ada yang pulang dulu karena ada saudara kita yang akan bersaksi, yang akan bersyahadat. Kita menjadi saksi semuanya. Itu pengulangan syahadat. Yang kebetulan dia lupa, lalai, kita ingatkan lagi. Maka imam membimbing dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya saat dia lahir, kita bisikkan ke telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisikan yang pertama dibisikkan ke telinga anak adalah yang besar itu Allah. Nanti kalau kau jadi orang besar, kau jadi pejabat, kau jadi orang kaya, itu kecil. Yang besar itu Allah. Nanti anaknya pas ditanya, yang besar itu siapa nak? Allah. Terus lagi, ibu saya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibulah yang membentuk anak ini. Makanya ibu dapat 3 kali. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Kenapa kami cuma dapat 1, ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Jadi adik-adik kalau mau dapat 3, coba 3 ini. Maka banyak sekali orang ingin punya anak. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Nabi Zakaria ingin dapat anak Yahya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman sangat menginginkan anak. Tapi ingat, anak bisa menjadi amal jariah, waladun salihun yad'ulah. Tapi anak bisa penyebab kita masuk neraka. Selangkah kaki kita sudah masuk surga, kalau anak ini kita biarkan membuka aurat, bergaul dengan orang yang tidak mahram, maka selangkah juga kaki kita sudah di neraka. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan ditanya. Salah satu nikmat adalah anak. Tapi jangan gara-gara penekanan ini lalu semuanya takut punya anak. Jika ditanya, anaknya berapa? Kamu akan ditanya tentang anak. Maka seorang tua kalau sampai tidak mendidik, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Sahabat bertanya, wa mad dayyus? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu pada mahramnya. Anak perempuannya keluar membuka aurat, jalan laki-laki tak mahram, dia diam saja, cuek saja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi wasilah pendidikan insyaallah. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, amin. Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan mukaddimah pemaparannya tentang perilaku anak merupakan cerminan orang tua. Itulah sering kita mendengarkan istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah nanti akan disampaikan Ustadz Hilmi Firdausi bagaimana pengaruh kesolihan orang tua terhadap anak. Tapi kita sahur terlebih dahulu. Untuk yang ada di rumah, silakan dilanjutkan sahur lagi. Silakan Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Abdul Somad, silakan.